see param pam pam pam. A newborn king to see param pam pam pam. Our finest gift we bring param pam pam pam. To lay before the king param pam pam pam. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. So to honor him param pam pam pam. When we Little baby, param pam pam pam. I am a poor boy too, param pam pam pam. I have no gifts to bring, param pam pam pam. That fit to give our king, param pam pam pam. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Shall I play for you, param pam pam pam, on my drum? param pam pam pam. The oaks and land It's like param pam pam pam. I Played my drum for him param pam pam pam. I played my best for him param pam pam pam. Ram pam pam pam. Ram pam pam pam. Then he smiled at me, param pam pam pam, me and my Sit and light wind to the little lamb. Do you see what I see? Way up in the sky, little lamb. Do you see what I see? A star, star, dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. See the little lamb put aside her bow. Do you hear what I hear?
is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Let heaven and nature, heaven and nature sing. Everybody sing joy to the world, for the Lord is come. Let earth receive our King. And every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. Heaven and nature sing. Go and tell them. Shout them a story. Let the shepherds born. Heaven, 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 nature, joy for the Lord's come. Let earth receive our King. Let fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Go tell them. Shout this story. That the Savior is born. Heaven, heaven, and nature, joy to the world. Let the Savior and may His blessing flow. Joyfully nations rise. Join the triumph of the skies. Weep and sing, hosts proclaim glory to the King. While the angels sing, joy to the world, joy to the world, sing joy to the world. Everybody sing joy to the world, sing joy to the world, joy to the world, sing joy to the world. Everybody sing joy to the world, sing joy to the world, joy to the world, sing joy to the world, sing joy, 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 sing joy to the world, joy to the world, sing joy to the world, joy to the world. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega.
worship you. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, 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 oh. Ah. Oh, oh, oh. Ooh. Oh, 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 oh. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. This is our desire, Lord. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, Jesus, Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Only Jesus, Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We sing, oh, 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 hey, oh, oh, God, come on, lift your voice. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, with all of my heart, Lord. Jesus, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. We sing, we come to adore you. You are my beautiful Savior, King above all kings, name above all names, Prince of Peace. Oh, 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 God, we live to worship you. We live to worship you. Oh, yeah. Oh,
Shalom saudara, dimanapun Anda berada, dan saya di sini ingin mengucapkan selamat hari Natal. Dan Natal sesungguhnya bukanlah tentang Santa Claus, pohon Natal, pit hitam dan lain sebagainya yang seperti dunia rayakan. Tetapi Natal sesungguhnya adalah tentang Yesus yang telah lahir di dunia. Di mana saat itu dunia itu gelap gulita, tidak ada harapan, tidak ada masa depan, bahkan ketika alami pergumulan tidak ada solusi. Tiba-tiba datanglah Yesus. Sehingga dunia yang tadinya gelap, sekarang dunia itu memiliki harapan dengan kehadiran Yesus. Memiliki solusi dan jalan keluar. Jadi kita mesti sadar di sini bahwa momen Natal ini adalah tentang Yesus yang telah lahir dalam kehidupan saudara. Percaya, hidup kita pasti jauh berbeda sebelum kita menerima Yesus. Dulu kita alami rasa duka cita yang mendalam, sedih, susah, terpuruk. Tapi ketika kita melihat ada Yesus, ada terang yang lahir dalam kehidupan saudara, sekarang kita bisa melihat ada pengharapan yang sempurna. Saudara bisa menyadari bahwa hidup itu bisa memiliki masa depan. Ya, kita bisa tahu apa yang akan terjadi di dalam keuangan, keluarga, hubungan kita suami dan istri. Kenapa? Karena Yesus yang telah lahir dalam kehidupan Anda dan saya. Dan tahun ini Tuhan membawakan tema Natal kepada gereja kita adalah tentang I am here. Aku hadir di sini. Dan here-nya itu adalah sebuah singkatan. HE, H-nya adalah healing dan RE-nya adalah restoration. Dan di sana kita menyadari bahwa ketika Yesus lahir, maka dia hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan. Saya sangat percaya siapapun saudara yang menyaksikan ini, dan apapun kondisi yang sedang Anda alami dan keadaan yang sedang terjadi, percayalah engkau sudah disembuhkan dan engkau sudah dipulihkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Coba tulis dalam kolom komen, katakan, aku telah disembuhkan. Ya, satu lagi mungkin berkata, aku telah dipulihkan. Karena sebagaimana Anda mengetik itu di dalam kolom komen, saya sangat percaya itu adalah sebuah deklarasi yang Anda ucapkan. Bahwa itu adalah keadaan yang Anda miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah sekarang saudara, pemulihan yang dari Tuhan, saya akan berbicara lebih tentang fokusnya kepada restoration. Yang akan disusul dengan healing yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Apa yang akan bisa terjadi ketika restoration itu datang dalam kehidupan kita? Di sini saya ingin menyampaikan kepada saudara ada 4 poin. Yang pertama, ketika pemulihan Tuhan datang dalam kehidupan Anda, maka saudara akan menyadari bahwa joy itu akan diperbaharui. Ya, sukacita itu akan diperbaharui. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, bersorak-sorailah hai yang mandul, yang tidak pernah melahirkan. Nyanyikanlah sorak-sorai dan serukanlah sukacita. Hai kamu yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab anak-anak dari mereka yang ditinggalkannya lebih banyak daripada anak-anak dari mereka yang menikah. Yahweh berfirman. Jadi yang pertama kali saudara, God restoration will renew your joy. Sukacita saudara akan diperbaharui. Kenapa? Karena satu ayat yang lain juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita bisa sehat dan sembuh kalau kita hidup di dalam duka cita yang mendalam, bukan? Tentu saja di sini dari dalam diri kita, roh Tuhan itu memperbaharui jiwa kita, yang jiwa itu isinya adalah pikiran, kehendak, perasaan dan dalam jiwa. Di sana akan yang tadinya adalah sedih akan dirubah menjadi bahagia. Duka cita akan menjadi sukacita. Dan disinilah sumbernya. Sehingga saudara akan menyadari kemudian bahwa hidup kita tidak lagi cemberut, sedih, terpuruk, delosor. Tetapi saudara mulai bangkit.
Ya, kebangkitan Kristus itu dimulai dari di dalam saudara, karena roh yang di dalam diri saudara itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada apapun yang ada di luar sana. Mungkin ada di antara Anda yang baru saja mengalami tempaan, hantaman dari luar. Tetapi lihat dan ketahuilah yang di dalam diri saudara itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada apapun yang mencoba untuk menghancurkan saudara. Saudara lihat ada banyak orang hilang sukacitanya ketika masa sukar itu dialami oleh dia, ya. Sehingga yang ada hanyalah pertanyaan, kenapa? Kenapa aku mengalami seperti ini? Bukan cuma pertanyaan, tapi tangisan. Sehingga hal itu di dalam hidup mereka, mereka alami kalut yang mendalam, ya, di dalam keluarganya, dalam keuangannya, bahkan di dalam pelayanannya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan pada saudara bagaimana kita bisa berhasil kalau kita punya rasa sedih yang mendalam di dalam pekerjaan kita. Kan tidak mungkin. Bagaimana kita bisa alami prestasi? Ada bos melihat, oke, ayo naik tingkat. Ya, saya angkat kamu ya, tahun depan mulai naik pangkatnya. Mana bisa kalau misalnya kalau dilihat yang nampak adalah kesedihan, duka cita. Yang ada adalah justru malah sudah istirahat dulu ya. Mungkin ambil libur beberapa saat supaya teman menenangkan diri. Anda lihat di sana. Jadi intinya adalah kita tidak akan dapat melakukan sesuatu sampai bisa berhasil, sampai bisa sukses, jikalau kita tinggal di dalam rasa kesedihan dan duka cita yang mendalam. Nah, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, dia memulihkan, maka engkau mendapatkan yang paling pertama kali adalah joy, sukacita sorga. Ya, dari sorga hadir dalam kehidupan saudara. Bukan happiness. Happiness itu ditentukan dari keadaan. Kalau keadaannya baik, dia happy. Tapi kalau keadaannya buruk, dia sad. Tapi sukacita sorga itulah yang Anda dapatkan. Meskipun di dalam lembah, namun ketika engkau mendapatkan sukacita sorga, tetap tersenyum dan berkata, di dalam lembah ini adalah momen sementara saja. Expired date, I will see it happening. Masa berakhir, expired date, ya, tanggal kadaluarsa dari masalahku ini aku akan lihat. Dan aku akan keluar dari lembah ini sebagai orang yang berkemenangan. Anda lihat? Sukacita sorga, saya berdoa, itu saudara dapatkan di dalam Kristus Yesus ketika engkau dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sekarang yang kedua, saudara, God restoration will expand your influence. Pemulihan dari Tuhan itu akan memperluas pengaruh saudara. Lanjut ke Yesaya 54 ayat kedua dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan biarlah terlentang tirai tenda-tenda tempat kediamanmu, janganlah menahannya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah dengan kokoh patok-patokmu. Lihat ayat 3 dikatakan, sebab kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri dan keturunanmu akan mewarisi bangsa-bangsa dan mereka akan mendiami kota-kota yang ditelantarkan. Saudara lihat, inilah yang terjadi ketika engkau dipulihkan Tuhan, maka pengaruh itu akan semakin meluas. Saudara tahu satu hal, bahwa manusia itu memiliki leadership, kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu adalah bisa merangkul dan mengarahkan ke depan. Ya kan? Siapapun kita, di dalam rumah tangga, di dalam tempat kerja, dalam pelayanan, dalam satu komunitas. Nah, ketika saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka pengaruh saudara itu akan semakin meluas. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kodrat daripada manusia. Karena dia memiliki pengaruh. Jangan sampai ketika tidak ada dia dan ada dia sama sekali tidak ada bedanya. Tapi saya mau berkata, ketika roh Tuhan ada dalam diri saudara, maka saudara bisa memberi pengaruh yang spektakuler. Dan saya percaya, bersama dengan Yesus, saudara dapat melakukan perkara yang besar. Coba tulis dalam kolom komen, katakan, saya bisa memberi pengaruh. Ya, saudara lihat bagaimana dengan Yusuf. Yusuf adalah orang yang mengalami kehilangan sejak dia
masukkan sumur, kemudian dijual ke Mesir, dimasukkan penjara, difitnah dan lain sebagainya. Dia mengalami banyak loss berbagai macam. Kehilangan keluarganya, kehilangan ayahnya, kehilangan berbagai macam. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam hidupnya dia dan Tuhan membawakan pemulihan, maka yang terjadi adalah pengaruhnya Yusuf itu sangat besar sekali. Bukan cuman di dalam satu kota Mesir, ya, memberi makan ketika wabah kelaparan terjadi, tetapi bagi negara lain, kota lain, bahkan bagi dunia, Anda lihat pengaruhnya sangat luas sekali. Ketika Tuhan membawakan pemulihan dalam kehidupan Anda, saudara, engkau bisa memberi pengaruh yang spektakuler. Melalui saudara, ada banyak orang itu diberkati dengan sangat dahsyat. Saya ingat bagaimana kisah tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic adalah seseorang yang telah lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, bukan? Tetapi ketika dia menyadari bahwa ada Yesus, dia berikan kepada Yesus hidupnya, masa depannya. Karena sebelumnya dia pengennya mau bunuh diri saja. Dengan berkata, kenapa aku lahir seperti ini? Pasti saya tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Tetapi ketika dia memberikan hidupnya pada Yesus, dan dia bisa menerima keadaannya yang lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, dan Tuhan membawakan pemulihan bagi hidupnya dia. Anda tahu? Beberapa waktu yang lalu saya lihat beritanya. Dia menyampaikan motivasi, kata-kata atau inspirasi dan lain sebagainya. Itu ya, selama 20 menit, atau enggak 25 menit, dia digaji 1 miliar, saudara. Wow. Berarti kan begitu banyak orang menyadari ada sesuatu yang spesial dari apa yang akan dikatakan oleh Nick Vujicic ini. Anda lihat pengaruhnya, dan dia berkata begini, kalau saya punya tangan dan punya kaki, saya mungkin akan hanya bisa mempengaruhi orang, hanya beberapa saja. Tetapi justru saya dengan keadaan saya tidak ada tangan dan tidak ada kaki, maka saya saat ini bisa memberi dampak kepada banyak orang. Anda lihat di sana. Jadi di sini yang terjadi, saya ingin mau berkata, when God restore, God will expand your influence. Kami berdoa pengaruh saudara, dimanapun engkau ada ditempatkan Tuhan di sana, engkau akan memberi dampak yang baik. Membawa banyak orang kepada Yesus dan membuat orang sadar bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan pasti buat masa depan mereka. Sekarang saudara, yang ketiga adalah when God restore, He will remove your shame. Ketika Tuhan memulihkan, maka Dia akan menyingkirkan rasa malu, saudara. Ya, kita lihat lagi di ayat berikutnya, Yesaya 54 ayat yang keempat berkata, jangan takut karena kamu tidak akan menjadi malu, dan jangan malu karena kamu tidak akan dipermalukan, sebab kamu akan melupakan aib masa mudamu dan tidak akan mengingat lagi kehinaan kejandaanmu. Anda lihat di sini. Rasa malu inilah yang membuat manusia itu berada di bawah. Padahal Tuhan berkata bahwa engkau jadi kepala bukan ekor dan jalan Anda naik tidak akan turun. Namun apa daya kalau kita pernah gagal, maka kita akan merasa malu untuk ketemu sama orang, ya. Sebagai orang tua yang gagal, sebagai seorang bisnismen yang gagal, bahkan sebagai hamba Tuhan yang gagal. Maka ketika hal itu terjadi, rasa malu itu sepertinya menjarakan orang itu. Sehingga dia berkata, ayo pelayanan lagi. Alah, saya malu. Kenapa malu? Ya karena kan saya tidak berhasil. Kalau ketemu orang ditanyai kan malu saya. Anda lihat di situ. Ayo bisnis lagi, coba lagi. Enggak lah, saya malu. Kenapa? Trauma saya. Ya sudahlah, kita coba lagi. Nah, saya malu ketemu orang. Anda lihat bahasanya, saya malu ketemu orang. Nah sekarang ketika Tuhan memulihkan saudara, maka Tuhan akan memulihkan rasa malu saudara. Dan rasa malu itu memiliki adiknya, yaitu adalah rasa bersalah, ya kan? Jadi rasa bersalah itulah yang menghantui. Saya berdosa, saya tidak layak, tidak pantas. Tetapi ketika Tuhan memulihkan saudara,
maka saudara akan menyadari bahwa yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Engkau adalah apa? Ciptaan baru. Coba tulis dalam kolom komen, I am a new creation. Saya adalah ciptaan baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru, sudah kita tidak lagi melihat yang lama. Tapi engkau lihat yang di depan saudara. Saudara tahu, rasa malu dan rasa bersalah itu adalah penjara yang dibuat iblis untuk membuat engkau berada di dalam satu gua. Dan gua itu akan membuat engkau merasa nyaman di situ. Nyaman bersembunyi, nyaman untuk tidak ketemu orang, nyaman untuk tidak berkarya. Dan akhirnya seperti Elia yang di dalam gua pada saat itu, maunya satu, bunuh diri. Sudahlah, saya lebih baik mati saja. Anda lihat di sana. Tetapi ketika Tuhan memulihkan saudara, Dia menyembuhkan hati kita, dan Dia memulihkan diri kita, sehingga Dia akan membuat kita semua menjadi orang-orang yang memiliki anugerah yang tidak pantas, yang tidak layak dan tidak wajar engkau dapatkan. Tapi Tuhan menyerahkan, memberikan kepada saudara, karena Tuhan mengasihi engkau dengan apa adanya. Mari bangkit dan bersinarlah bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Sekarang saudara, yang keempat, yang terakhir, restoration dari Tuhan. Yes, His restoration will push back the opposing force. Setiap senjata yang diberikan kepada saudara, justru engkau akan menghalaunya dan tidak akan berhasil kena pada saudara. Yesaya 54 ayatnya yang ke-17 dikatakan, setiap senjata yang ditempa melawanmu tidak akan sukses, dan setiap lidah yang bangkit melawanmu dalam penghakiman, kamu akan mengalahkannya. Inilah pusaka hamba-hamba Yahweh, dan kebenaran mereka berasal dari aku, firman Yahweh. Tuhan menetapkan Anda dan saya untuk hidup berkemenangan. Sama-sama katakan, saya berkemenangan. Tulis dalam kolom komen. Jadi saudara mesti sadar bahwa pemulihan dari Tuhan menetapkan engkau untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam Yesus Kristus. Wow, amazing, right? Nah, setiap senjata yang mencoba untuk menghalau engkau, ya selalu ada yang mencoba untuk menghalangi saudara. Seperti contoh, fear, ketakutan untuk menghalangi kita. Dan kita setelah dipulihkan oleh Tuhan, fear ini kita dorong dengan faith, iman. Jadi bukan fear, tapi kita dorong dengan faith. Weak, menghalangi kita dorong dengan strong. Ya kan? Saudara bisa berkata, I am strong in the Lord Jesus. Dan saya percaya setiap kali dalam hidup ini selalu ada lawan baliknya. Dan iblis selalu ingin membuat kita semua untuk berada di lawan balik daripada firman yang telah Tuhan tetapkan buat kita semua. Sebagaimana contoh lagi, iblis membuat engkau berada di bawah, ya kan? Padahal firman berkata, engkau ada di atas, bukan di bawah, kan? Nah, setiap senjata yang ditempa kepada engkau tidak akan berhasil. Ketika Tuhan memulihkan saudara, saudara akan dapat menyingkirkan segala sesuatu yang iblis lakukan untuk membuat engkau atau menghancurkan saudara. Karena bersama dengan Yesus, engkau lebih daripada berkemenangan. Dan itulah yang terjadi. Oleh sebab ini kita mesti sadar bahwa ketika Tuhan hadir dalam kehidupan Anda dan saya, maka pemulihan dan kesembuhan itu saudara alami dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya saudara, inilah 4 macam yang terjadi ketika Tuhan memulihkan saudara. Yang pertama adalah His restoration will renew our joy. Pemulihan dari Tuhan akan memperbarui sukacita. Dan yang kedua adalah His restoration will expand your influence. Pemulihan dari Tuhan akan memperluas pengaruh saudara. Yang ketiga, His restoration will remove your shame. Pemulihan dari Tuhan akan menyingkirkan rasa malu saudara. Dan yang keempat terakhir adalah His restoration will push back the opposing forces. Ya, yang keempat adalah pemulihan dari Tuhan akan mendorong atau menyingkirkan segala macam senjata daripada si jahat yang mencoba untuk melawan saudara. Dan saya percaya pada momen Christmas ini kita menerima yang terbaik di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Amin.
so brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly He loves to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory
Saudara, saat ini adalah momen di mana kita menyadari seberapa berharganya kedatangan Yesus ke dunia. Seperti yang dilakukan oleh 3 orang Majus. Begitu mereka sadar bahwa ada Yesus yang telah lahir, mereka datang bersama-sama. Dan di sini kata kuncinya adalah to honor, menghormati. Sehingga di antara mereka ada yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka membawa persembahan sebagaimana mereka menghargai dan menghormati kedatangan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara semua untuk menyadari apa jadinya hidup kita ini jikalau tidak ada Yesus yang hadir atau lahir dalam kehidupan kita. Apakah saudara masih bisa memiliki kehidupan yang sempurna seperti saat ini, pemeliharaan yang nyata, keajaiban yang telah Anda dapatkan dan mujizat yang telah Anda alami? Saya yakin tidak bisa. Karena semuanya itu hanyalah karena Yesus yang telah lahir dalam kehidupan saudara. Dan saat ini mari bersama-sama saya ingin mengajak untuk menghormati Yesus, menghargai Yesus melalui persembahan palungan ini. Mari kita gunakan uang kita untuk menghormati Yesus. Saudara bisa membawa persembahan palungan ini dengan berkata, Tuhan, inilah saatnya kami menghargai Engkau dengan kami membawa persembahan palungan ini. Dan satu kata Tuhan yaitu berterima kasih. Thank you Jesus. Karena Engkau telah lahir dalam kehidupan kami. Ya. Jadi saudara bisa membawa persembahan palungan saudara dengan mengirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Dan saya sangat percaya, mari bersama-sama. Sudah sekian lama uang telah dipakai untuk memuliakan hal-hal yang ada di dunia. Ya, memuliakan narkoba, memuliakan iblis, party dan lain sebagainya. Mari saat ini kita sama-sama kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan kita bawa hidup kita ini untuk sadar bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Ya, kita hormati Yesus dengan keuangan kita dan percaya Tuhan akan terus akan memberkati kita, memulihkan kita dan membawa kita semua untuk melihat pemeliharaan yang sempurna dinyatakan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini adalah momen di mana kami menghargai Yesus Kristus. Dengan keuangan kami akan membawa persembahan palungan ini. Seperti 3 orang Majus yang datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itulah yang paling berharga pada saat itu. Dan saat ini Bapa, kami mau membawa penghormatan kami kepada Yesus melalui keuangan yang akan kami persembahkan melalui persembahan palungan ini. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, Kau telah lahir dalam kehidupan kami dan percaya persembahan ini adalah tanda di mana kami menghargai dan menghormati Yesus Kristus. Berkati semua yang menyaksikan ini dan percaya semua yang menyaksikan Engkau pasti akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam pekerjaan saudara, dalam keuangan saudara, bahkan di dalam masa depan saudara. Dan saya sangat yakin sekali bahwa saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan karena saudara meninggikan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan hanya di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Hai mari
Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan saya sangat percaya bahwa inilah momen di mana Yesus nampak dalam kehidupan saudara. Dan dia hadir untuk menyembuhkan dan untuk memulihkan. Ya, kita akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari angkat kedua tangan saudara, satukan hati dan percaya. Tuhan pada akhirnya akan mengangkat kedua tangan kami dan menadahkan wajah kepada Yesus Kristus. Kami menerima yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan tuntunan pada Roh yang Kudus yang menyertai, menjaga, membimbing, dan membuat engkau berhasil dalam apa yang sudah engkau diberkati di sana sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan hanya di dalam nama Yesus saja semua yang percaya berkata, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Is a beautiful gift sent down from heaven. He made stars brightly shine, so divine. The gift of salvation for those who believe. Let us welcome Him and let us sing. Have a Merry Christmas. Let's rejoice as the Savior has come. He's the light of the world who brings peace on the earth. Jesus, you show me my life has worth. May this Christmas He's born in your heart. Oh, let every light brings us near to the one who gave us His life. And let everyone who believes shall not perish but has eternal life. Have a Merry Christmas. Let's rejoice as the Savior has come. He's the light of the world who brings peace on the earth. Jesus, you show me my life has worth. Oh, have a Merry Christmas. Let's rejoice as the Savior has come. He's the light of the world who brings peace on the earth. Jesus, you showed me my life has worth. May this Christmas He's born in your heart. It's a beautiful gift